Kemudian, untuk mempraktikkan formula if, kita akan menggunakan data berikut. Di sini kita memiliki data nomor, marketing, wilayah, dan omset. Yang pertama, kita akan mempraktikkan if dengan satu logika. If satu logika digunakan untuk menghasilkan nilai dari satu logika yang diuji kebenarannya. Jadi di sini kita akan mengklasifikasikan marketer yang berhasil atau gagal dengan syarat omsetnya lebih besar dari 10 juta. Formulanya seperti berikut. If omset lebih besar dari sama dengan 10 juta, jika benar akan ditampilkan berhasil. Dan jika tidak benar akan ditampilkan gagal. Selanjutnya di autofill. Marketer Arif diklasifikasikan sebagai berhasil karena omsetnya lebih besar dari sama dengan 10 juta. Sementara marketer Randy dan Bambang dikatakan gagal karena omsetnya kurang dari 10 juta. Selanjutnya, if lebih dari satu logika. If lebih dari satu logika digunakan untuk menampilkan nilai dari lebih dari satu logika yang diuji kebenarannya. Kita akan mengklasifikasikan marketer menjadi berhasil, kurang berhasil, dan gagal dengan syarat marketer yang berhasil memiliki omset lebih dari 50 juta dan marketer yang kurang berhasil memiliki omset dengan rentang 10 juta sampai dengan 50 juta dan gagal jika omset yang dimiliki kurang dari 10 juta. Formulanya sebagai berikut. If omset lebih besar dari 50 juta akan ditampilkan berhasil. Lalu, if omset lebih besar dari sama dengan 10 juta akan ditampilkan kurang berhasil. Dan omset yang di bawah 10 juta akan ditampilkan gagal. Lalu kita autofill. Marketer Rio diklasifikasikan sebagai berhasil karena omset yang dimiliki lebih besar dari 50 juta. Sementara marketer Randy diklasifikasikan gagal karena omset yang dimiliki di bawah 10 juta. Dan marketer Dadang diklasifikasikan kurang berhasil karena omset yang dimiliki berada pada rentang 10 juta sampai dengan 50 juta. Untuk formula if and dan if or, kita akan menggunakan data berikut. Di sini kita memiliki data nomor, marketing, wilayah, omset tahun 1, omset tahun 2, dan rata-rata omset. Di sini kita akan mengkualifikasikan marketer yang berhasil dan gagal dengan syarat keberhasilannya yaitu setiap marketer tidak boleh memiliki satupun omset yang bernilai kurang dari 10 juta. Formulanya sebagai berikut. If and omset tahun 1 lebih besar dari sama dengan 10 juta dan omset tahun 2 lebih besar dari sama dengan 10 juta dan rata-rata omset lebih besar dari sama dengan 10 juta. Jika ketiganya terpenuhi, akan ditampilkan
berhasil. Namun jika tidak terpenuhi akan ditampilkan gagal. Lalu kita autofill. Di sini hanya marketer Arif yang dikualifikasikan sebagai berhasil, karena omset tahun 1, omset tahun 2, dan rata-rata omsetnya tidak ada yang di bawah 10 juta. Sementara marketer lainnya memiliki omset yang ada di bawah 10 juta, sehingga diklasifikasikan sebagai gagal. Selanjutnya, formula if-or. Kita juga diminta untuk mengklasifikasikan marketer sebagai berhasil atau gagal. Tetapi di sini syaratnya setiap marketer harus memiliki salah satu omset yang bernilai lebih dari 50 juta. Formulanya sebagai berikut. If or omset tahun 1 lebih besar dari sama dengan 50 juta atau omset tahun 2 lebih besar dari sama dengan 50 juta atau rata-rata omset lebih besar dari sama dengan 50 juta jika salah satu syaratnya terpenuhi, akan ditampilkan berhasil. Jika tidak, akan ditampilkan gagal. Marketer Arif diklasifikasikan sebagai gagal karena tidak memiliki salah satu omset yang lebih besar dari 50 juta. Sementara marketer Rio diklasifikasikan berhasil karena omset pada tahun 1 serta rata-rata omsetnya di atas 50 juta. Selanjutnya, praktik membuat diagram menggunakan Microsoft Excel akan disampaikan oleh rekan saya, Auriel. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pembuatan diagram dalam Excel. Chart atau diagram merupakan representasi dalam bentuk grafis dari data numerik. Dipunyai data tabel penjualan mobil triwulan pertama tahun 1999 dengan 3 kategori mobil yaitu BMW, Maestro, Genio, dan bulan Januari, Februari, Maret. Pertama, kita blok datanya terlebih dahulu, klik insert, lalu pilih recommend charts. Kita klik all charts, pilih kolom, lalu cluster kolom. Terdapat 2 jenis cluster kolom yang ditampilkan. Lalu kita pilih cluster kolom yang pertama, lalu klik OK. Kemudian akan muncul diagram cluster kolom pada sheet yang sama dengan tabel penjualan mobil. Kita dapat mengubah chart title dengan diagram penjualan mobil. Kita juga bisa menambahkan data label untuk menunjukkan banyaknya penjualan mobil tiap kategori per bulannya. Selanjutnya kita akan membuat bubble chart dari data jurusan, kompetitor, mahasiswa, dan market share. Pertama, kita blok datanya terlebih dahulu, klik insert, pilih recommend charts, klik all charts. Nah, di sini kita pilih XY scatter.
Ini kita pilih bubble. Kita pilih desain diagram bubble yang kedua. Kita klik OK. Pada bubble chart ini, posisi gelembung ditentukan oleh informasi jumlah kompetitor di sumbu X dan jumlah mahasiswa di sumbu Y. Sedangkan ukuran gelembungnya menunjukkan market share. Nah, kita tambahkan data labels untuk diagram ini. Nah, karena pada data label masih menunjukkan banyaknya mahasiswa, untuk mengubah data label tersebut, kita klik kanan, lalu klik format data label, kemudian akan muncul panel di sebelah kanan. Pada label option, kita beri centang pada bubble size dan hilangkan centang pada Y value. Data label akan berubah menjadi market share. Selanjutnya, kita akan membuat radar chart dari data nilai matematika, bahasa, dan fisika dari 10 orang pelajar. Pertama, kita blok semua datanya, lalu klik insert, klik recommend charts, klik all charts, lalu kita pilih radar. Nah, di sini kita pilih radar with markers. Kita pilih desain yang pertama. Kita klik OK. Chart jenis radar chart ini memberikan sumbu data tersendiri untuk setiap kelompok informasi. Tiap sumbunya didistribusikan di sekitar satu titik pusat. Nah, data yang diplot sebaiknya mempunyai nilai yang umum dan berdekatan seperti data ini. Sekian materi mengenai Microsoft Excel dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.